Om Swastiastu, Om Mawigenamastu, Namo Sidam. Semoga pikiran yang baik datang dari segala penjuru. Sebelumnya, perkenalkan saya Putu Swadinda Ciptaswari dengan NIM 22110111017. Yang terhormat kepada Bapak dosen pengampu mata kuliah Weda Semarti, Bapak Iketut Pasak Gunawan MPDH, dan juga para umat sedharma yang saya cintai. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadapan Ide Sang Yang Widiwasa yang senantiasa memberikan kita kesehatan dan ilmu pengetahuan guna untuk memahami dan menjalankan dharma di dalam kehidupan sehari-hari. Pada kesempatan yang mulia ini, izinkan saya untuk menyampaikan Dharma Wacana dengan tema Yamabrata dalam Niti Sastra, Etika Abadi dalam membangun kehidupan bermoral. Tengah dewasa ini, dunia menghadapi krisis moral yang nyata dari tindak kekerasan, penyalahgunaan kekuasaan, krisis kejujuran, hingga gaya hidup yang berlebihan. Nah, dalam situasi seperti inilah, ajaran luhur Hindu khususnya dari Niti Sastra dan Yamabrata menjadi lentera yang menuntun kita ke arah kehidupan yang lebih bermakna. Yang pertama, mari kita mengenal lebih dalam lagi apa itu Niti Sastra. Niti Sastra berasal dari kata niti yang berarti etika atau moral dan sastra yang berarti kitab atau ajaran. Maka, Niti Sastra merupakan kumpulan ajaran tentang etika hidup, budi pekerti luhur, dan tata krama dalam berperilaku. Ajaran ini tidak hanya berbicara tentang benar dan salah, tetapi tentang bagaimana menjalani kehidupan dengan kebijaksanaan, keadilan, dan kasih sayang. Nah, selanjutnya bagaimana dengan Yamabrata? Yamabrata merupakan 5 prinsip pengendalian diri atau moralitas dasar yang menjadi landasan hidup etis dalam ajaran yoga maupun spiritualitas Hindu, di mana Yama berasal dari akar kata yam yang berarti mengendalikan. Adapun kelima Yamabrata adalah ahimsa atau tidak menyakiti, satya atau kejujuran, asteya atau tidak mencuri, brahmacharya pengendalian diri, dan aparigraha tidak serakah. Nah, kelima prinsip ini disebutkan dalam Yoga Sutra karya Maharishi Patanjali, terutama dalam bab 2 sloka 30 yang berbunyi ahimsa, satya, asteya, brahmacharya, aparigraha, yamaha. Artinya, ahimsa, satya, asteya, brahmacharya, dan aparigraha adalah 5 prinsip yama. Umat sedharma yang berbahagia, berikut saya akan menyampaikan satu persatu makna dari 5 prinsip utama Yamabrata di dalam ajaran Niti Sastra dan Yoga Sutra. Yang pertama, ahimsa, yaitu tidak menyakiti atau tanpa kekerasan. Ahimsa berasal dari akar kata hims yang berarti menyakiti dan ayang sebagai negasi, maka ahimsa bermakna tidak melakukan kekerasan dalam bentuk apapun. Ahimsa merupakan dasar dari semua dharma karena tanpa kasih sayang, segala kebajikan hanya menjadi hampa. Di dalam sloka Mahabharata yang tercantum dalam Santi Parwa 265.5 yang bunyinya ahimsa paramo dharma, yang artinya ahimsa adalah dharma tertinggi, di mana secara dimensinya ahimsa terbagi menjadi 3.
Secara fisik, yaitu tidak melukai atau membunuh makhluk hidup. Secara verbal, tidak mengucapkan kata-kata kasar, merendahkan ataupun menghina. Dan secara mental, yaitu tidak berpikiran buruk, dendam, atau iri hati terhadap orang lain. Adapun contoh dari penerapan ahimsa, yaitu tidak menyakiti makhluk hidup, baik hewan maupun tumbuhan, dan juga mendukung pola makan vegetarian. Kemudian tidak mengejek teman baik di media sosial maupun di dunia nyata. Kemudian memaafkan orang lain dan menghindari balas dendam. Adapun relevansi modernnya, yaitu di mana di dalam dunia yang penuh akan konflik, berita hoax, kekerasan digital, dan intoleransi, ahimsa merupakan fondasi untuk perdamaian dan hubungan antar manusia yang lebih sehat. Selanjutnya yang kedua, yaitu satya atau kejujuran, yaitu berkata dan bertindak dengan benar. Adapun makna filosofisnya yaitu satya bukan sekedar berkata yang benar, tetapi juga hidup dalam kebenaran. Satya sangat berkaitan erat dengan integritas, transparansi, dan keselarasan antara pikiran, perkataan, dan tindakan. Seperti yang tertuang di dalam Sloka Mundaka Upanishad 3.1.6 yang berbunyi, Satyam Eva Jayate Nantram, yang artinya hanya kebenaran yang akan menang, bukan kepalsuan. Adapun 3 aspek satya, yaitu secara kognitif mengetahui apa yang benar, secara verbal berkata sesuai kenyataan, dan moral bertindak berdasarkan kebenaran. Contoh dalam penerapannya yaitu mengakui kesalahan ketika memang kita melakukan sebuah kekeliruan, tidak mencontek pada saat kita melaksanakan ujian, dan tidak memberikan informasi palsu demi keuntungan pribadi. Adapun relevansi modernnya yaitu di tengah maraknya berita palsu dan manipulasi publik, kejujuran menjadi dasar untuk membangun kepercayaan sosial dan kepemimpinan yang etis. Selanjutnya yang ketiga, asteya, tidak mencuri atau menjaga hak orang lain. Makna filosofisnya yaitu asteya berasal dari akar kata a yang berarti tidak dan steya yang artinya mencuri. Jadi tidak hanya melarang pencurian secara fisik saja, tetapi juga mencakup penyalahgunaan waktu, ide, atau hak milik orang lain. Asteya mengajarkan kesadaran bahwa setiap makhluk hidup punya hak milik yang patut dihormati. Sloka Manusmriti 4.202 menyebutkan Nastenu labati suka. Pencuri tidak akan pernah memperoleh kebahagiaan. Adapun dimensi dari asteya, yang pertama secara fisik, yaitu tidak mengambil barang tanpa izin orang lain, dan intelektual, tidak menjiplak karya orang lain, dan secara waktu dan energi tidak membuang-buang waktu orang lain. Adapun contoh penerapannya dalam kehidupan sehari-hari yaitu tidak mengunduh konten yang berbajakan, kemudian mengutip sumber ketika kita menulis sebuah karya ilmiah, kemudian tidak meminta bantuan lalu mengklaim hasilnya sebagai usaha sendiri. Kemudian selanjutnya dalam relevansi modern, dalam dunia akademik, bisnis, dan digital, prinsip asteya membentuk integritas dan menghargai kepemilikan intelektual maupun waktu dari orang lain. Selanjutnya yang keempat yaitu Brahmacharya, yaitu pengendalian diri atau kesucian pikiran dan perilaku. Makna filosofis dari Brahmacharya yaitu terdiri dari kata Brahma yang artinya kebenaran mutlak dan Charya yang artinya berperilaku. Maka artinya adalah hidup di dalam kesadaran Brahman.
Nah, dalam konteks praktik, Brahmacharya bermakna mengarahkan energi hidup atau prana menuju tujuan spiritual dengan cara pengendalian indera. Adapun sloka yang menyebutkan Brahmacharyena tapasa dewa mrityum apaganam, yang artinya dengan pengendalian diri dan tapa, para dewa menaklukkan kematian. Di mana sloka ini tertuang di dalam kata Upanishad 2.3.1. Adapun aspek dari Brahmacharya secara fisik yaitu menjaga kesucian perilaku seksual, tidak melakukan hubungan tanpa komitmen spiritual. Secara mental menghindari pikiran yang negatif dan juga ketergantungan. Kemudian secara energi yaitu menyalurkan tenaga untuk hal-hal yang produktif dan spiritual. Contoh dari penerapannya yaitu menghindari kecanduan, baik gadget, makanan maupun hubungan yang toksik. Kemudian tidur secara cukup, makan makanan yang seimbang, kemudian berpikir yang positif. Kemudian disiplin dalam belajar, yoga, dan juga bermeditasi. Relevansi modernnya yaitu di dalam budaya konsumtif dan impulsif, Brahmacharya adalah cara untuk melatih kesadaran diri, pengendalian nafsu, serta mencapai kebebasan batin dan juga fokus hidup. Yang terakhir yaitu aparigraha, tidak serakah atau lepas dari ketamakan. Makna filosofis dari aparigraha yaitu berasal dari kata a yang berarti tidak, dan parigraha yang artinya mengambil atau mengumpulkan secara berlebihan. Jadi prinsip ini mengajarkan kita untuk hidup dengan secukupnya, tidak melekat pada kepemilikan, serta belajar untuk memberi dan juga bersyukur. Adapun sloka yang bunyinya Diaktena Bunjita Magridaha Kasya Switana, yang artinya nikmatilah dunia dengan penuh pengendalian, jangan menginginkan milik orang lain. Di mana sloka tersebut tertuang dalam Isawasya Upanishad sloka 1. Adapun dimensi dari aparigraha, secara fisik tidak menumpuk barang atau harta, secara mental tidak iri pada kepemilikan orang lain, dan secara spiritual lepas dari keterikatan duniawi. Adapun contoh dari penerapannya dalam kehidupan sehari-hari yaitu hidup dengan minimalis dan juga sadar lingkungan, dan tidak iri terhadap gaya hidup orang lain, dan memberikan sumbangan atau berbagi kepada sesama atau yang membutuhkan. Adapun relevansinya dalam modern ini yaitu dengan gaya hidup materialistis dan budaya flexing di media sosial, aparigraha mendorong hidup berkesadaran dan kesederhanaan untuk kesejahteraan bersama. Jadi, nilai-nilai kehidupan yang terkandung di dalam Yamabrata yaitu ahimsa atau welas asih dan empati, satya, kejujuran dan tanggung jawab, asteya, kepercayaan dan keadilan, brahmacharya, disiplin, fokus, integritas, dan aparigraha, kesederhanaan dan kerelaan. Kelima prinsip ini tidak hanya membentuk pribadi yang suci atau sudah atma, tetapi juga menciptakan masyarakat yang harmonis. Yamabrata melampaui sekat agama dan budaya dan bersifat universal, relevan untuk siapapun yang ingin menjalani hidup secara dharma. Umat sedharma yang saya muliakan, Yamabrata bukan hanya sebuah ajaran, tetapi merupakan jalan hidup. Ia adalah fondasi yang kokoh bagi pembentukan karakter, pembinaan moral, dan juga pembangunan masyarakat yang berkeadilan. Dalam menjalani kehidupan sehari-hari, marilah kita senantiasa berpegang pada prinsip-prinsip Yamabrata agar hidup ini
tidak sekedar berlalu, tetapi juga bermakna. Sebagaimana disebutkan dalam Bhagavad Gita, Adhyaya 6 Sloka 5 yang berbunyi, Udaret atmanat mana nat amanam awah sadayet atmaiwah hiatmano abandur atmaiwah ripur atmana. Yang artinya setiap orang hendaknya menyelamatkan sang dirinya melalui dirinya sendiri, dan hendaknya ia tidak membuat dirinya merosot dalam kejatuhan. Oleh karena diri sendiri adalah sahabat terbaik bagi sang diri, dan diri sendiri adalah musuh berbahaya bagi diri sendiri. Jadi melalui pengendalian diri atau yama brata, kita dapat membangun jiwa yang luhur, menciptakan kehidupan yang seimbang, dan mampu mencapai kedamaian yang sejati. Om Santi 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 Om. Sangat tulat ati bikasi kedis jalak putih satia ngawekas tusing silar pasang